Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Minggu ini temanya adalah manusia berbudaya. Apa dan bagaimana manusia berbudaya itu? Kita awali dari kata kebudayaan. Ya, jadi kebudayaan manusia hanya dapat diperoleh dalam anggota masyarakat yang dalam pewarisannya hanya dapat diperoleh melalui cara belajar. Nah, ada perbedaan pokok antara diri manusia dengan hewan, ya, karena itu yang paling dekat dengan manusia, ya. Antara lain, satu, kelakuan manusia diakui oleh akalnya, sedangkan pada hewan oleh nalurinya. Ingat ya, di perkuliahan kemarin bahwa manusia dibekali akal dan budi. Itu yang kemudian membedakan kita dengan makhluk yang lain. Nah, ini contoh gambar-gambar saja bagaimana interaksi ya antara hewan dengan manusia tadi yang menggunakan nalurinya ketika diberikan rasa kasih sayang ya secara naluri dia juga akan merespon hal yang sama. Nah, ini juga gambar saya waktu di Bangkok, Thailand ya, sempat bersahabat dengan seekor gajah gitu ya dengan rasa kasih sayang kita. Nah, gajah tersebut juga akan memberikan respon yang sama. Nah, kemudian yang kedua, sebagian besar kehidupan manusia dapat berlangsung dengan bantuan peralatan sebagai hasil kerja akalnya, sedangkan hewan pada fisiknya. Ya, jadi hewan punya fisik yang kuat, punya kuku yang tajam, ya, gigi taring. Nah, itu dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya. Tapi manusia hanya punya akal dan budi ya, sehingga dia membuat sebuah peralatan untuk bisa tadi mempertahankan dirinya. Kemudian yang ketiga, perilaku manusia dapat didapat dan dibiasakan melalui proses belajar. Sedangkan pada hewan melalui proses nalurinya. Kemudian yang keempat, manusia memiliki alat komunikasi berupa bahasa, sedangkan hewan tidak. Jadi komunikasi hewan itu bukan bahasa ya, tapi dia memiliki ciri khas tersendiri. Misalkan kucing bunyinya ya mengeong gitu ya, baik itu kucing di Indonesia maupun kucing di Inggris atau kucing dimanapun sama bunyinya seperti itu. Tapi kalau manusia itu lebih beragam lagi dengan berbagai macam bahasa ya, sesuai dengan karakternya masing-masing. Kemudian yang kelima, pengetahuan manusia bersifat akumulatif karena masyarakatnya yang berkembang dan telah mempunyai sistem pembagian kerja. Jadi lengkap ya. Kemudian yang keenam, sistem pembagian kerja manusia jauh lebih kompleks daripada hewan. Ya kalau mau dicontohkan itu lebah. Lebah itu si ratu itu akan selamanya menjadi ratu ya. Lebah bekerja selamanya akan menjadi lebah bekerja. Dia nggak akan pernah naik pangkat gitu ya. Tidak seperti manusia gitu ya, jauh lebih kompleks. Kalau dia berprestasi misalkan ya otomatis dia akan mengikuti gitu ya tingkatannya. Kemudian yang ketujuh, masyarakat manusia sangat beraneka ragam. Sedangkan pada hewan itu bersifat tetap. Nah, ini mungkin keanekaragaman manusia ya dengan aktivitasnya. Nah, kemudian saya ambil pemahaman tentang budaya, hakikat manusia dan budaya dari Klughorn. Ya, bahwa semua sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia ini sebenarnya mengenal adanya 5 masalah pokok kehidupan. Nah, ini inti dari kehidupan. Sebenarnya ada 5. Yang pertama, masalah hakikat dari hidup manusia. Bagaimana manusia memaknai hidup? Ya, jadi ini sebuah pilihan. Saya mau memilih yang mana untuk memaknai hidup saya gitu. Tentunya satu dengan yang lain akan berbeda. Yang pertama, hidup manusia adalah sesuatu yang buruk dan menyedihkan, sehingga harus melakukan ritual untuk membebaskan dari samsara tersebut. Nah, kemudian yang kedua, hidup manusia adalah tantangan yang harus diatasi dengan kerja keras. Kemudian yang ketiga, hidup itu untuk bersenang-senang. Ya, itu juga sebuah pilihan juga gitu ya, pasti ada reason di belakangnya. Kemudian yang selanjutnya, bekerja keras untuk hidup santai di kemudian hari. Nah, ini silahkan untuk dipilih menjadi pegangan hidup bagaimana kita memaknai hidup kita. Nah, memang realitasnya pada masyarakat industri berkembang, hidup sebagai tantangan, sehingga setiap orang
harus bersaing untuk memperoleh hasil yang maksimal untuk kepuasan dirinya. Nah, kemudian pada masyarakat agraris berkembang, hidup untuk mengabdi dan keberhasilan usahanya tergantung pada bantuan orang lain. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita memaknai fungsi kerja, fungsi karya dari manusia itu. Saya bekerja itu untuk apa, gitu ya. Saya berkarya itu untuk apa. Nah, ini juga sebuah pilihan juga. Ya, karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup. Jadi saya berkarya, saya bekerja itu bertujuan untuk memungkinkan saya hidup. Kemudian yang kedua, karya manusia untuk memberikan kedudukan penuh kehormatan dalam masyarakat. Jadi saya bekerja, saya berkarya itu untuk fungsi kehormatan di dalam diri saya dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, karya manusia merupakan suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya. Nah, kemudian yang ketiga itu masalah hakikat dan kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. Ingat bahwa manusia hidup di dalam masa, ya, suatu masa. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa yang akan datang. Nah, ini juga sebuah pilihan juga ya untuk bisa memaknai ruang dan waktu agar waktu yang diberikan ke kita ya di dunia ini tidak sia-sia. Nah, kira-kira itu mana ya preferensi kita tuh ada di mana? Yang pertama, memandang penting kehidupan manusia di masa lampau. Jadi ketika saya mau bertindak ya, di masa sekarang saya harus melihat dulu apa yang terjadi di masa lalu sehingga mungkin saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian pandangan waktu sempit. Saya tidak perlu memikirkan masa lampau dan masa yang akan datang. Yang penting adalah masa yang sekarang. Kemudian yang ketiga, pandangan yang berorientasi sejauh mungkin pada masa yang akan datang. Jadi saya mungkin menabung ya, membuat perencanaan-perencanaan ya agar masa yang akan datang nyaman gitu ya, masa tua saya terjamin misalkan. Nah, itu contoh-contoh pilihan bagaimana kita memaknai ruang dan waktu. Kemudian yang keempat, bagaimana kita memaknai alam. Alam tidak bisa terlepas dari manusia, gitu ya, karena kita akan hidup bersinggungan dengan alam keseharian kita. Nah, ini juga ada sebuah pilihan mana kira-kira yang bisa dipilih, gitu ya. Bagaimana kita memaknai alam itu. Nah, yang pertama, alam sebagai sesuatu yang dahsyat, sehingga manusia hanya bisa menyerah tanpa berusaha lebih banyak lagi. Jadi pasrah saja gitu ya. Ada bencana, ada sebuah kesengsaraan yang terjadi pada kita karena alam, ya sudah pasrah saja gitu ya. Kemudian yang kedua, alam bisa dilawan oleh manusia. Ini antroposentris gitu ya. Sentersnya adalah manusia. Sehingga manusia harus berusaha untuk menundukkan alam itu. Kemudian yang ketiga, manusia hanya dapat berusaha mencari keselarasan dengan alam gitu ya. Berusaha mencari sebuah kenyamanan bersama. Misalkan dengan menerapkan kearifan lokal terhadap alam. Nah, itu juga bisa dilakukan. Kemudian yang kelima, hakikat hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi makna manusia dengan manusia ya. Yang pertama, mementingkan hubungan vertikal antara sesama manusia. Vertikal itu ke atas, ya. Jadi saya lebih suka dengan misalkan ketokohan, ya, untuk menjadi dasar hidup saya atau filosofi hidup saya, atau mungkin melihat seorang pimpinan, gitu ya, melihat atasan. Nah itu silakan saja, gitu ya, untuk bagaimana kita memaknai hubungan kita dengan manusia yang lain. Kemudian yang kedua, mementingkan hubungan horizontal. Jadi hubungan horizontal sejajar. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan baik dengan tetangga kita ya, dengan sesama kita. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, mementingkan individualisme. Jadi ya saya harus berdiri sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Nah, kemudian ini sebagai refleksi bersama dalam falsafah Jawa ya, ada sebuah skema yang namanya cokro manggilingan gitu ya. Jadi hidup itu berputar seperti roda. Kadang kita berada di atas ya, itu di masa keemasan, atau kadang kita berada di samping kiri atau di samping kanan ya, atau mungkin ada di bawah. Nah, terus berputar seperti itu. Nah, apa yang akan kita lakukan ketika kita sedang berada di masa keemasan misalkan? Nah, itu refleksi untuk kita semua.
gitu ya. Jadi dalam filsafat Jawa, bagaimana kita memaknai hidup kita, bahwa hidup manusia itu seperti roda pedati. Ya, suatu saat manusia bisa berada di puncak kekuasaan. Ya, kita mungkin meraih kekayaan, kita mungkin maksimal pada posisi yang itu ya, kita meraih kesuksesan. Nah, bagaimana saat kita berada di tingkatan yang sukses tadi? Kemudian, tetapi di lain waktu kita bisa mengalami masa yang tidak menyenangkan, ya, masa yang ada di bawah itu, dan bagaimana kita memaknai masa yang seperti itu juga. Nah, ini sekedar gambaran refleksi kita ya, bagaimana kita memaknai hidup kita sehingga kita menjadi manusia yang berbudaya sesuai dengan tuntutan akal dan budi yang kita miliki. Demikian yang bisa Bu Ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bu Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.